Halo sahabat matematika IF, di video kali ini kita akan mempelajari penerapan integral. Integral itu menarik. Kenapa? Karena kita bisa menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan volume tandon air ini dari kondisi penuh sampai habis. Jadi, parameter-parameter yang kita butuhkan untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan volume tandon air dari kondisi penuh sampai habis. Parameter yang kita butuhkan itu pertama, menghitung beda tinggi dari kondisi penuh sampai ke titik terbawah. Kemudian setelah menghitung beda tinggi, kita harus tahu juga kondisi tinggi air dari yang penuh sampai dia kondisi habis. Jadi kita akan menghitung berapa kecepatan volume air dari yang kondisi penuh sampai kondisi habis. Untuk mendapatkan nilai kecepatan air itu, kita menggunakan rumus energi potensial dan energi kinetik. Jadi energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian. Jadi rumusnya massa jenis air dikali gravitasi dikali beda tinggi. Dan untuk energi kinetik sama dengan 1/2 dikali massa jenis air dikali kecepatan pangkat 2. Jadi karena energi kinetik ini di sini kita anggap konstan karena air di awal sudah terisi. Jadi saat diputar keran langsung mengalir, sehingga energi potensial sama dengan energi kinetik. Sehingga dari berdasarkan persamaan itu kita akan mendapatkan nilai kecepatan, di mana kecepatan sama dengan akar kuadrat dari 2 kali gravitasi kali beda tinggi berdasarkan persamaan energi potensial dan energi kinetik tadi. Oke, setelah kita mendapatkan nilai kecepatan air, kita akan mendapatkan debit dari air itu. Debit air itu volume tiap satuan detik. Jadi kalau misalkan dia berkurang 10 cm ketinggian, kita akan mendapatkan debit itu berdasarkan kecepatan. Jadi kita akan membuat sebuah grafik. Setelah terbentuk grafik, kita akan memecahkannya dengan menggunakan persamaan integral. Kita akan buat batas atas dan batas bawah. Bisa kita mulai dari kondisi penuh sampai ke kondisi habis. Bisa kita mulai dari kondisi tengah ke kondisi habis. Bisa dimulai dari berapa volume air yang dibutuhkan dari kondisi tengah ke tengah juga di bagian bawah. Jadi integral itu sangat menarik untuk dipelajari. Jadi untuk penjelasan lanjutnya kita akan membahasnya di atas kertas. Jadi langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mencari nilai kecepatan aliran di awal, yaitu pada kondisi tandon full. Untuk menghitung nilai kecepatan, kita bisa menggunakan rumus energi potensial dan energi kinetik, di mana rumus ini sama dengan persamaan Bernoulli. Tapi di sini kita tidak menjumlahkan. Di sini kita anggap sama dengan karena energi kinetik itu konstan, sesuai penjelasan di awal. Setelah kita masukkan nilai kecepatan V sama dengan akar kuadrat dari 2 kali gravitasi kali ketinggian, itu hasilnya sama dengan 7,28 meter per sekon dalam kondisi tandon penuh di awal. Kemudian langkah kedua kita akan menghitung volume air untuk detik pertama. Kita hitung volume air untuk detik pertama karena jika waktunya 0, maka nilainya pasti volumenya itu adalah 0. Jadi di awal kita anggap detik pertamanya itu 1 detik untuk memudahkan mendapatkan nilai volume yang berkurang di awal dalam waktu 1 detik dengan kecepatan 7,28 meter per sekon. Jadi volume dalam 1 detik itu yang keluar 0,00092 meter pangkat 3. Nah, langkah ketiga bagian C yaitu kita menghitung kecepatan aliran tiap ketinggian yang airnya berkurang 10 cm. Jadi yang tadinya kan itu tingginya itu 2,7, berkurang 10 cm berarti tinggal 2,6 meter. Setelah dimasukkan dengan ketinggian 2,6 meter, itu kita dapatkan kecepatan 7,14 meter per sekon. Langkah keempat bagian D, kita menghitung berapa detik air mengalir saat pengurangan volume tandon sesuai dengan penurunan ketinggian air. Jadi kalau misalkan dia turun 10 cm, itu berapa detik waktu yang dibutuhkan dengan volume berdasarkan ketinggian tersebut. Jadi saat air berkurang 10 cm, itu dari kondisi penuh, kita butuh hasil akhirnya ini kita mendapatkan 86 detik. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi yang cara-cara ini karena sudah jelas ada rumus, ada juga hasilnya, bisa dikalkulator sendiri. Jadi saya langsung jelaskan saja inti poin-poin pentingnya. Jadi saat berkurang 10 cm itu
ketinggian air, kita membutuhkan waktu 86 detik, kira-kira sama dengan 86 detik. Berdasarkan cara langkah ketiga dan keempat bagian C dan D tadi, kita menghasilkan poin pada baris kedua, ketiga, keempat, sampai ke 17. Ini sama caranya dengan langkah C dan D. Jadi, dalam waktu 1 detik sampai 2110 detik, inilah debit-debitnya. Jadi kalau di detik pertama ini debitnya, detik ke-86 ini debitnya, detik ke-176 debitnya itu 0,00089 ya. Berdasarkan tabel ini, dua poin yang penting ini, waktu dan debit, kita akan membuat sebuah grafik yang membentuk garis polinomial ya. Jadi ini grafik hubungan debit dan waktu berdasarkan tabel yang sebelumnya. Di sini berdasarkan garis yang dibentuk oleh koordinat waktu dan debit, ini membentuk sebuah garis polinomial, di mana garis persamaannya itu Y sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 11 dikali X kuadrat dikurang 2 dikali 10 pangkat min 7 kali X tambah 0,0009. Pada contoh kali ini saya akan menghitung berapa volume air yang keluar dalam waktu dari detik pertama ke 600 detik kemudian. Jadi ini lama waktunya sekitaran 6 menit. Jadi berdasarkan persamaan garis ini kita masukkan di fungsi fx dx ini. Fx-nya itu ada pada persamaan ini, dimasukkan di sini. Jadi batas atas itu 600, batas bawah 1. 600 detik dan 1 detik. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan angka-angkanya, sudah jelas di sini. Jadi volumenya dalam rentang waktu 600 dan 1, jadi hasilnya itu 0,5041 kubik. Atau kira-kira sama dengan 0,5. Jadi sekian penjelasan saya terkait penerapan matematika terkhusus di bidang integral. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mempelajari dan memahami materi integral. Terima kasih, see you next time. Dan jangan lupa jika teman-teman menyukai dengan video konten-konten matematika, terutama di penerapannya, jangan lupa subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan like.